Setelah menjalani masa tahanan 8 tahun penjara atas vonis bersalah pembunuhan Vina, Saka Tatal kini resmi mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jawa Barat. Bukan perjalanan sebentar pemirsa bagi Saka untuk mendapatkan keadilan. Berikut kami hadirkan perjalanan Saka Tatal yang telah disusun redaksi Sindo News atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal menempuh jalan panjang dalam mencari keadilan. Tanggal 10 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan 8 orang dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana divonis penjara seumur hidup, sementara 1 terpidana atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Tahun 2019, Pengadilan Negeri Cirebon menolak kasasi dan grasi yang diajukan terpidana. Sementara itu, Saka Tatal mendapatkan remisi, di mana vonis 8 tahun menjadi 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal bebas pada bulan April 2020. Tahun 2024 penelusuran kasus Vina dan Eki terus berkembang. 1 orang diduga DPO yang ditangkap, yakni Peggy Setiawan. Namun pada 8 Juli 2024, Peggy dinyatakan menang pra-peradilan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal dilaksanakan di PN Cirebon pada 24 Juli 2024. Dan di sidang PK hari ini pemirsa, Saka Tatal beserta kuasa hukumnya membawa lebih dari 7 bukti baru di persidangan. Sejumlah saksi ahli juga dihadirkan untuk membuktikan bahwa Saka bersih dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saksi ahli yang akan didatangkan kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang PK diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli digital forensik Reza Indragiri, serta ahli-ahli pidana lainnya. Keterangan para saksi ahli dinilai sangat penting dalam sidang peninjauan kembali untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Kami tim sudah bersurat, beberapa saksi ahli mungkin Cirebon akan didatangi oleh orang-orang penting, di antaranya Bapak Reza Indragiri, yang Bapak Azmi Syahputra, kemudian beberapa ada saksi-saksi lain, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kami juga memohonkan kehadiran Bapak Susno Duaji dan tokoh-tokoh lain yang sebetulnya saya sih berpikir mungkin tokoh-tokoh yang kita hadirkan juga sudah memahami berkas sejak awal seperti apa, bisa menyimpulkan, bisa mudah-mudahan kesaksian ini akan menjadi hal yang luar biasa. Para saksi ahli yang akan dihadirkan dinilai bisa memberikan keterangan yang objektif dalam mengungkap kasus Vina Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menunjuk 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang dilaksanakan hari ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal menyiapkan saksi dan bukti-bukti baru menghadapi sidang. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan digelar 24 Juli 2024. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia SH, Galuh Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Terkait sidang PK, kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau novum. Saya kira sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Saka Tatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, besar harapan publik agar 3 orang hakim yang ditunjuk untuk memimpin jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal dapat memeriksa segala bukti-bukti dan saksi dengan cermat. Berikut kami hadirkan profil ketiga hakim yang juga memimpin sidang pra-peradilan. Maksud kami sidang peninjauan kembali hari ini. Digelar mulai Rabu 24 Juli bertempat di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ada 3 Sri Kandi yang menjadi wakil Tuhan dalam sidang ini.
Ketiga Sri Kandi tersebut adalah Rizka Yunia yang merupakan Ketua Majelis Hakim, dua lainnya sebagai hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia lahir di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon 2021 hingga 2024, Rizka juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Selawi 2018 hingga 2021. Berikutnya Hakim anggota Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Sebelumnya, ia pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Selanjutnya pemirsa, ada Hakim Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga.